lipstick dari aku dipakai, Bu. Ibu adalah sekolah. Cuma ngelahirin Norma. Anakan dia apa aku? Halo semua, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film bioskop terbaru yang berjudul Norma, Antara Mertua dan Menantu yang dirilis tahun 2025. Film Norma, Antara Mertua dan Menantu mengisahkan tentang kehidupan rumah tangga Norma dan sang suami yang merupakan cinta pertamanya, Irfan. Awalnya, pernikahan mereka berjalan bahagia dan harmonis. Norma yang pemalu merasa beruntung mempunyai sosok Irfan yakni suami penyayang dan mampu mengambil hati keluarganya. Namun, di balik itu semua, ada maksud tersembunyi dari Irfan sehingga menjadikan Norma curiga. Rasa penasaran Norma membuatnya menemukan fakta yang menyayat hati. Ternyata Irfan berselingkuh. Tak sampai di situ, Norman dan Abdul mengetahui kalau selingkuhan Irfan adalah ibu Norma sendiri, yaitu Rina. Hubungan gelap mertua dan menantu tersebut menyebabkan kehidupan Norma dan Abdul seakan runtuh. Keluarga cemara yang mereka bangun menjadi sumber patah hati dan kepahitan terbesar dalam kehidupan Norma serta ayahnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Awal film diperlihatkan suasana pengajian di suatu TPA kanak-kanak. Di sini diperlihatkan seorang anak dan ibunya yang masing-masing bernama Norma dan Rina. Norma adalah wanita soleh dan sebagai tenaga pengajar di sekolah ini. Lalu diperlihatkan dua orang delivery yang mengantarkan barang ke tempat itu. Mereka berdua bernama Fajri dan Irfan. Irfan begitu kagum melihat sosok Norma untuk pertama kalinya. Terlebih lagi Norma sangat senang dengan anak-anak yang membuat Irfan semakin terkagum-kagum. Saat akan berkenalan, Irfan sempat nice try saat Norma menolak untuk bersentuhan salaman. Irfan merasa kalau ia pernah bertemu dengan Norma sebelumnya. Setelah berbincang-bincang, mereka berdua ternyata adik kelas waktu zaman sekolah SMA dulu. Di perjalanan pulang, Norma memberitahu ibunya kalau ia ada tawaran mengajar di sekolah dasar sebagai guru agama, menggantikan temannya yang sudah resign. Rina mengatakan kalau kerja di TPA aja kadang kala Norma tidak membantunya membuat mie ayam, apalagi sampai kerja di sekolah dasar. Namun Norma berjanji akan mengatur waktu agar ia tetap bisa membantu ibunya. Tetap saja ibu tidak menjawab, mengisyaratkan ia tidak setuju dengan tawaran itu. Setibanya di rumah, di sana sudah ada suami Rina menunggu yang bernama Abdul. Setelah bersalaman, Rina langsung masuk kamar tanpa basa-basi dengan sang suami. Padahal Abdul baru saja tiba dari Jakarta. Berbeda dengan Norma yang begitu senang bisa melepas rindu dengan ayahnya. Setelah itu, Norma membawa ayahnya keluar untuk mengajaknya jajan. Norma bertanya kenapa ayah tidak cari kerja saja di sini biar bisa selalu bertemu dengannya. Ayah menjawab kalau rezekinya sudah ada di Jakarta. Dan lagian, kerja di daerah sini gajinya tidak seberapa dibanding di Jakarta. Di sini ayah menyinggung Norma yang sampai sekarang belum memiliki pasangan. Ia menasihati Norma jika nanti punya pasangan, cari laki-laki yang sholatnya rajin, bagus agamanya, enak diajak ngobrol dan humoris. Di sini tiba-tiba Irfan datang juga karena ingin jajan mie ayam. Ia berkenalan dengan ayahnya Norma. Saat first look Irfan, ayah mulai menggoda Norma yang sangat cocok dengan kriteria yang tadi disebutkan. Pada keesokan harinya, Irfan menemui Norma dan berniat meminta nomor ponselnya. Namun Norma beralasan kalau seharusnya tidak perlu meminta nomor ponsel karena sudah sering bertemu. Di esok harinya juga begitu, tak henti-hentinya Irfan meminta nomor ponsel Norma. Hingga Bude Fitri mencie-ciekan mereka berdua. Di malam hari, Umi Pia tidak jadi pulang bersama dengan Norma karena ada urusan mendadak. Tepat saat itu Irfan datang dan meminta izin ke Umi untuk mengantarkan Norma pulang. Karena darurat, Umi mengizinkan Irfan mengantar Norma pulang, asalkan ia berjanji tidak macam-macam dengan Norma. Singkat cerita, Irfan pun berniat membonceng Norma. Tapi sialnya, motor Irfan tiba-tiba saja mogok. Alhasil keduanya pun berjalan barengan, berbincang-bincang sambil mendorong motor yang mogok. Dulu Irfan ternyata adalah rebutan cewek-cewek di sekolahnya. Norma sempat salting saat Irfan bertanya apakah Norma salah satu di antaranya. Selang beberapa menit akhirnya mereka berdua tiba di rumah.
Sebelum masuk, Irfan memberikan permen lollipop kepada Norma. Rina yang melihat Norma di luar langsung menyuruhnya masuk. Irfan pun sempat sok asik dan mengajak Rina untuk kenalan. Namun niat baiknya tidak digubris dan mengajak Norma untuk segera masuk ke dalam rumah. Ibu memarahi Norma yang kelihatan dekat dengan pria. Norma bertanya, kenapa ibu tidak pernah senang melihatnya berteman dengan pria. Namun ibu hanya menjawab kalau ia tahu apa yang terbaik buat Norma. Dan Norma harus mendengarnya jika tidak ingin durhaka. Di esok harinya, Irfan bertanya ke Norma, kenapa ia terlihat menjauhinya. Norma berkata jujur, kalau Rina tidak suka dengan Irfan. Di sini Irfan tanpa basa-basi langsung mengatakan kalau ia mau serius dengan Norma. Norma pun bersedia dan meminta Irfan untuk berhadapan dengan ibu. Irfan pun berusaha untuk bisa dekat tipis-tipis dengan ibu. Namun Rina tetap cuek dan bersikap dingin kepada Irfan. Di malam hari, Norma memberikan hadiah ke ibu yang dititipkan Irfan kepadanya. Ternyata hadiah itu berupa lipstik, tetapi Rina tidak begitu suka dan langsung memasukkan lipstik itu ke dalam laci. Di esok harinya, Irfan membawa Norma ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada ibunya. Setelah berkenalan singkat, ibu Irfan kembali menelepon dan terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Irfan sampai menegur ibu, namun ibu tetap sibuk dengan urusannya. Irfan sampai harus minta maaf karena merasa tidak enak dengan Norma. Beberapa hari kemudian, Irfan menghadap Rina untuk meluruskan niatnya menikah dengan Norma. Alih-alih menjawab, Rina malah mengusir Irfan pergi dari rumah itu. Karena hal itu, Norma bimbang dan sempat ingin putus hubungan dengan Irfan karena takut durhaka. Namun Irfan tetap ingin berjuang dan mengajak Norma ke Jakarta untuk meminta restu kepada Abdul. Setelah bertemu Abah, ia merasa kalau Irfan betul-betul serius dengan Norma karena rela-rela datang ke Jakarta hanya untuk meminta restu darinya. Terlebih lagi Norma juga sudah cinta dan ingin serius dengan Irfan. Pada akhirnya Abah merestui dan untuk Rina biar jadi urusannya. Di malam hari Abdul memberitahu hal itu kepada Rina. Rina begitu kaget apalagi ia akan dilangkahi oleh anaknya sendiri. Perlu diketahui bahwa Abdul dan Rina ini sudah lama pisah. Abdul akan tetap menikahkan mereka berdua, baik Rina setuju ataupun tidak setuju. Singkat cerita, pernikahan Irfan dan Norma pun akhirnya terlaksana. Abdul berpesan kepada Irfan untuk menjaga Norma dan ibunya. Setelah itu dilanjutkan sesi foto keluarga yang menjadi ikonik dalam film ini maupun real life. Di awal-awal pernikahan, mereka berdua terlihat harmonis dan membuat Mimin yang jomblo 22 tahun ini iri. Mereka berdua juga membuat tabungan yang nantinya akan diberikan kepada Rina untuk umroh. Norma sempat menyarankan Irfan apakah tidak sebaiknya nyari kontrakan untuk tinggal berdua. Irfan menjawab tidak usah karena ia mendapat amanah dari Abah untuk menjaga Rina. Setelah berbincang-bincang, Irfan sudah mulai merasakan aicik bosnya mengeras. Namun Norma masih malu-malu kucing dan sesekali mengelak. Keharmonisan mereka berdua itu sampai terdengar di kamar Rina, yang membuat Rina kesulitan untuk tidur. Pada keesokan harinya, Irfan pun pamit kerja kepada Norma. Rina melihat itu dan sedikit ingin merasakan pelukan yang serupa. Di tempat kerja, Irfan digodain oleh mantannya yang bernama Etni. Etni juga bertanya enakan Norma atau dirinya. Di sini Norma datang karena ada janjian dengan Irfan. Norma mengingatkan Irfan untuk hati-hati dengan Etni karena Etni terlihat genit kepadanya. Lalu setelah itu Irfan bertanya apakah Norma sudah memutuskan tawaran mengajar di SD itu. Norma mengatakan belum memutuskan karena ibu terlihat tidak setuju. Ia merasa kalau ibu melarangnya karena nanti tidak akan ada yang menemaninya membuat mie ayam jika ada orderan. Norma pun memiliki ide di mana ia mengajak Irfan untuk membuatkan warung makan mie ayam untuk ibu. Dan untuk modalnya pakai tabungan umrah untuk ibu dulu. Irfan yang mendengar itu setuju dengan ide Norma. Norma mengajak ibu untuk mencicipi mie ayam pinggir jalan. Rasa mie ayam itu tidak seberapa tapi pelanggannya ramai. Bagaimana dengan ibu nantinya yang mie ayamnya sangat enak? Singkat cerita, warung mie ayam Rina pun akhirnya berdiri. Rina begitu senang karena kali ini ia bisa lebih fokus dalam membuat mie ayam. Beberapa hari kemudian, warung tersebut ramai pembeli. Ibu Irfan juga datang untuk melihat warung makan tersebut.
Di malam hari, Norma pamit pulang duluan karena akan menyiapkan berkas-berkas Umi Pia. Setelah itu, Irfan juga pamit kepada Fitri dan Rina untuk mengantarkan Norma. Saat mencium tangan Rina, Irfan begitu kaget karena walaupun seharian bekerja, tangan Rina masih wangi. Rina pun kepikiran dan refleks mencium tangan bekas ciuman Irfan. Setelah mengantar Norma pulang, Irfan juga menjemput Rina di tengah jalan motornya tersandung yang membuat Rina seketika memeluk Irfan. Irfan sesekali juga mencuri pandang lewat kaca spion. Di kamar, Rina mengambil lipstik pemberian Irfan dan mulai memakai di bibirnya yang seksi dan aduhai. Di esok harinya, Irfan sadar kalau Rina telah memakai lipstik hadiah darinya dan memuji Rina sangat cantik memakai lipstik itu. Rina sempat melihat Irfan dekat dengan Etni. Di malam hari, Norma mengecek riwayat chatan Irfan di ponselnya. Saat Irfan terbangun, ia menyuruh Norma jujur apa yang ia cek di ponselnya. Norma mengatakan kalau tadi siang ibu melihatnya mesra-mesraan dengan Etni. Namun Irfan menjawab kalau Etni memang begitu orangnya, ke semua cowok dan tidak cuma ke dirinya saja. Di tengah malam, Irfan terbangun dan melihat Rina masih menonton di ruang tamu. Irfan memberitahu Rina kalau tadi siang ia tidak bermaksud mesra-mesraan dengan Etni. Apalagi ia sudah berjanji akan menjadi menantu yang baik untuk Rina. Adegan cocok tanamnya belum mulai ya, jadi sabar aja dulu. Di esok hari, Norma bertanya ke Fajri, bagaimana kedekatan Irfan dan Etni di tempat kerja, dan siapa yang duluan bekerja di tempat itu. Fajri mengatakan kalau Etni sama aja ke semua orang, dan yang kerja duluan adalah Irfan. Hal itu berarti Etni direkrut Irfan. Di malam hari, Norma meminta penjelasan kepada Irfan terkait pesan romantis Etni kepada dirinya. Irfan mengatakan kalau Etni orangnya memang genit dan lagian ia tidak balas chatnya. Norma menyayangkan Irfan yang harusnya bisa lebih tegas apalagi ia sudah mempunyai istri. Irfan mulai ngegas karena ia habis kerja dan Norma yang terus-menerus bertanya kepadanya. Harusnya Norma bertanya kenapa Irfan terlambat pulang dan sampai kehujanan. Karena perdebatan itu, Irfan pun memutuskan untuk tidur di sofa. Ia juga merasa tidak enak badan akibat kehujanan tadi. Rina yang melihat itu kemudian membawakan air hangat untuk Irfan. Karena Irfan mual-mual, Rina menawarkan untuk mengerok bahunya. Irfan menolak, tapi kalau dioleskan minyak urut tidak apa-apa katanya. Irfan yang diurut begitu kenikmatan merasakan sentuhan tangan Rina yang begitu lembut. Irfan juga memuji Rina yang begitu cantik ketika tersenyum. Irfan sialan ini juga mencium tangan Rina yang mengelap keringatnya. Sabar, adegan si Madun cetak gol di gawang Rina belum terlaksana. Di malam berikutnya saat hujan turun, Fitri izin pulang duluan karena akan mengambil motornya di bengkel. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja si Madun sialan ini datang ke warung itu. Mereka berdua berbincang-bincang dan saling berpegangan tangan. Rina lantas mengelap rambut Irfan yang basah karena air hujan. Tatapan Irfan kini mulai berubah menjadi tatapan pendosa yang penuh dengan aura sakne. Dan pada akhirnya mereka berdua bersilaturahmi mulut untuk pertama kalinya. Namun Rina melepas dekapan itu karena merasa hal tersebut salah. Ia menyuruh Irfan untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Irfan bersimpuh dan mengaku salah di hadapan Norma. Ia salah tidak menceritakan masa lalunya bersama Etni kepada Norma, namun ia menegaskan tidak ada niat sedikit pun mengkhianati Norma. Ia menikahinya karena memang ingin serius dengannya. Norma pun memaafkan Irfan dan sekaligus juga minta maaf karena sudah suudzon dengannya. Pada keesokan harinya, Norma memberikan kejutan kepada Irfan dengan menghadiahinya seekor motor baru. Norma ternyata berhasil diterima untuk mengajar di sekolah dasar itu. Mereka berdua liburan di pantai untuk melupakan kesalahpahaman mereka dan memulai semuanya dari awal kembali tanpa ada rahasia-rahasiaan. Setelah itu mereka berdua lanjut berbelanja di minimarket. Irfan menemukan body lotion yang dipakai Rina dan mencium dengan penuh sakna. Begitu juga dengan Rina yang waktu hendak mencuci mencium aroma baju milik Irfan. Abdul sempat melihat Rina yang gelagatnya mencurigakan itu. Di malam hari mereka berdua menginap di hotel. Norma mengganti bajunya dan memakai baju dinas. Irfan mencoba begitu-begituan, namun ia merasa sosok di depannya itu adalah Rina. Begitu juga untuk yang kedua kalinya, tetap saja ia membayangkan Rina yang ada di depannya.
Alhasil, aicik bos si Madun jadi mengecil dan gairah untuk bercocok tanam langsung hilang. Pada keesokan harinya, Irfan dan Norma kembali ke rumah. Bersamaan dengan itu, Abdul sudah akan kembali ke Jakarta. Setelah itu, Rina menutup warung sementara karena ingin istirahat. Lalu Irfan datang dan ingin begitu-begituan lagi. Tanpa basa-basi, Irfan menutup pintu dan membawa Rina masuk ke dalam gudang. Irfan mengatakan, apakah kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan? Rina mencoba menolak dan mengatakan kalau kamu adalah menantuku, jangan kacaukan pikiranku. Pertama kali sudah tidak wajar, kedua kurang ajar, dan ketiga pengen dihajar. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan si Madun sialan ini. Mereka berdua pun bersilaturahmi mulut kembali. Sialnya, Fitri datang untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Ia mencari-cari Rina dan mendengar ada auman Yamete Kudasai di dalam gudang. Mereka berdua bersandiwara kalau ada tikus, dan Irfan masuk untuk membantu menangkap seorang tikus itu. Di malam hari saat Norma sudah tertidur, Irfan lancang masuk ke kamar Rina. Ia mengatakan tidak bisa begini terus dan maunya begitu-begitu. Rina pada awalnya menolak. Namun nafasnya yang engos-ngosan tidak karuan mengisyaratkan kalau serabi lempitnya juga mulai nyut-nyutan. Norma sampai terbangun mendengar suara gelagak di kamar Rina. Dan akhirnya si Madun sukses mencetak 1 gol ke gawang Rina. Saat masuk ke kamar Rina, percocokan tanam itu sudah berakhir dan Irfan sudah kabur lewat jendela. Irfan pun masuk ke dalam rumah seolah-olah ia baru pulang dari kerja. Di pagi hari, Irfan berangkat kerja dengan terburu-buru. Tidak langsung ke tempat kerja melainkan ke warung untuk mengasah rudalnya dengan Rina. Dan ya, kedudukan sekarang 2-0. Di malam hari, Norma kembali memakai baju dinasnya dan memberitahu Irfan kalau mungkin sudah saatnya mempunyai momongan. Namun Irfan menolak dengan beralasan kalau ingin tidur cepat dan berangkat pagi-pagi kerja. Hal tersebut tentu membuat Norma jadi kesal sekaligus bad mood. Di esok hari waktu siang, Fitri tidak sengaja melihat Irfan buru-buru pulang dan masuk ke dalam rumah. Saat Irfan ke warung, Fitri bertanya dari mana. Dan Irfan pun menjawab dari kantor. Hari-hari berlalu mereka sudah sering melakukan adegan mantap-mantap itu karena alasan kemarin Fitri jadi curiga dan mengajak Yahya untuk memergoki Irfan dengan wanita itu. Benar saja, Yahya mendengar auman Yamate Kudasai Irfan dengan perempuan yang belum mereka tahu itu. Namun dari arah belakang muncul Rina dan bertanya mereka sedang ngapain. Fitri pun memberitahu Rina kalau di dalam kamar Irfan ia sedang main dengan perempuan. Mereka pun melabrak masuk ke kamar Irfan dan menemukan Irfan lagi rebahan santuy di kasur. Yahya mencari ke lemari dan bawah kasur, namun tidak menemukan perempuan itu. Karena hal itu, Yahya pun merasa tidak enak dan meminta maaf kepada Irfan. Namun Fitri tetap yakin dengan firasatnya kalau Irfan ada main belakang. Di malam hari, Irfan memberitahu kejadian tadi siang dan seolah-olah itu adalah sebuah lelucon untuk Norma. Norma pun mulai merasakan ada yang tidak beres dengan Irfan. Pada keesokan harinya, Norma dan Rina berkunjung ke TPA. Sepulangnya dari sana, Norma bertanya apakah Irfan berbohong kepadanya. Hal itu karena setiap kali ia pulang istirahat ke rumah tidak pernah mengabarinya. Namun Rina mengatakan kalau memang dari awal ia tidak setuju menikah dengannya. Dan jadinya sekarang Norma curigaan terus. Sore itu Norma mendatangi kosan Etni yang ia tahu dari Fajri. Etni mengatakan bahwa siapa yang tak mudah jatuh cinta dengan Irfan, yang suka ngegombal tapi membuat kita serasa tidak digombal. Etni pada awalnya berpikir Irfan cowok baik-baik sampai akhirnya ia menemukan jahatnya. Saat pacaran, Irfan suka dengan sosok yang paham agama, pakai kerudung panjang dan punya sosok keibuan. Makanya Etni tidak heran waktu pertama kali melihat Norma sebagai istrinya Irfan. Di esok harinya, Norma berniat memberikan kejutan di hari ulang tahun Irfan dan menelepon Rina untuk mengajaknya memberikan kejutan itu. Namun Rina tidak menjawab karena saat itu Rina lagi melakukan adegan favorit Mimin di situs latar biru. Saat lewat di depan rumah, Fitri memiliki firasat kalau Irfan pasti berulah lagi. Dan benar saja, motornya sengaja diumpetin agar tidak ketahuan. Norma yang datang ke tempat kerja Irfan diberitahu Fajri kalau Irfan sudah pulang setengah jam yang lalu.
Hingga pada akhirnya Fitri melihat hubungan terlarang antara menantu dan mertua itu. Ia muntah melihat kejadian yang tidak masuk di akal itu. Tidak menunggu waktu lama, para warga datang melabrak mereka berdua. Fitri yang melihat kedatangan Norma mencoba menenangkan dan menyabarkannya. Norma pun masuk dan melihat Irfan memakai bajunya. Dan yang tidak habis pikir adalah perempuan itu ternyata adalah ibunya sendiri. Irfan mencoba meminta maaf, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Sakit hati Norma ketika memikirkan sejak kapan mereka mulai melakukan hubungan itu. Ia mempertanyakan kepada Tuhan apa dosa yang ia telah lakukan sehingga mendapatkan perlakuan seperti ini dari orang-orang terdekatnya. Norma yang keluar rumah melihat warga sudah merekam peristiwa itu dan menunggu waktu untuk menjadi viral. Beberapa hari kemudian, Abdul ke rumah Fitri untuk menjenguk Norma. Abdul juga datang ke rumah Rina untuk memberikannya siraman rohani. Namun seperti wanita pada umumnya, Rina mengeluarkan jurus playing victimnya. Ia mengatakan sudah terkurung di rumah itu selama 5 tahun dan tidak pernah mengharapkan Norma ada dalam hidupnya. Ia menuduh Abdul yang telah menjadikannya pecalur karena dinikahi waktu umur masih 17 tahun. Separuh hidupnya habis hanya untuk mengurus Abdul dan Norma. Namun Norma datang dan melawan balik Rina. Alasan tersebut tidak seharusnya dijadikan landasan untuk melakukan hubungan itu. Bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan tersebut salah dan tidak punya alasan yang tepat. Untuk itulah Abdul resmi menceraikan Rina dengan status talak 3. Para warga yang marah dengan kelakuan kotor dua manusia itu akhirnya menghancurkan warung mie ayam Rina. Irfan pun juga mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Etni yang awalnya genit merasa jijik melihat si madun ini. Lalu setelah itu Abdul meminta maaf kepada Norma. Ia merasa bersalah karena sebenarnya sudah menaruh curiga kepada Rina tempo hari, namun tidak sampai hati untuk memberitahukan Norma. Ia tidak pernah menyangka kalau Irfan akan punya perasaan yang sama ke mertuanya sendiri. Di rumah, Rina mual-mual dan telah mengandung anak Irfan. Beberapa hari kemudian Norma datang ke rumah itu lagi dan berniat memaafkan ibunya. Sayangnya ia kembali melihat motor Irfan terparkir di halaman. Dan benar saja Irfan ada di dalam dan telah melakukan hubungan cuci baut itu lagi. Irfan juga akan membawa kabur motor Norma yang masih atas nama Norma sendiri. Namun apalah daya, Norma hanya wanita hingga Irfan membawa kabur motor itu dan diteriakin maling. Di malam hari Norma berjalan di bawah derasnya hujan. Ia memberitahu ayah kalau ibu telah melakukan hubungan itu lagi. Abdul yang mendengar itu kena mental dan terkena serangan jantung. Beruntungnya nyawa Abdul masih bisa diselamatkan. Umi Pia mengatakan kepada Norma, kalau ia ingin melawan mereka berdua, pasti ia akan mendukungnya. Singkat cerita, kasus perselingkuhan itu dibawa ke pengadilan. Irfan mengatai Norma istri tidak tahu diri, yang harusnya maafin bukan ngelaporin. Abdul menyuruh Irfan berdoa agar suatu saat anaknya tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan Norma. Dan ia sebagai bapak tidak merasakan sakit seperti yang dirasakannya. Alhasil, mereka berdua dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Beberapa waktu kemudian Norma datang menjenguk Rina di sel tahanan. Ia memberikan tabungan yang awalnya ia siapkan untuk keberangkatan mereka umrah. Walaupun sering disakiti, Norma tetap mengungkapkan rasa sayangnya kepada ibu. Saat melangkahkan kaki, Rina berkata kalau Norma tidak salah apa-apa. Ia juga sudah berusaha sayang kepada Norma semampunya, tapi memang tidak bisa. Dan akhirnya film pun selesai.